Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyu Dimet. Pada video kali ini kita akan belajar pola bilangan di subbab yang ketiga, yaitu barisan dan deret aritmatika, melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Nah, pada subbab yang ketiga ini, yaitu barisan dan aritmatika, ada 2 poin yang akan kita pelajari, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar macam-macam barisan bilangan atau beberapa aturan pada barisan bilangan atau pola-pola pada barisan bilangan. Nah, di sini di video sebelumnya kita sudah mengetahui pada beberapa contoh aturan barisan bilangan ada barisan bilangan bertingkat 1. Nah, pada barisan bertingkat 1 inilah nanti yang akan kita pelajari atau yang lebih disebut dengan barisan aritmatika, di mana barisan bilangan yang polanya itu dia memiliki aturan penambahan atau mungkin nanti bisa jadi pengurangan, yang penambahan dan pengurangannya tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda dan disimbolkan dengan B. Misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A, ya. Lalu di suku kedua yaitu U2, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu 5. Suku ketiga U3 yaitu 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Nah, kalau kita tulis barisannya seperti ini, 2, 5, 8. Nah, ini kan sukunya perbedaan dari setiap suku sebelumnya sudah selalu sama, yaitu ditambah 3. Selisihnya atau bedanya yaitu 3. Nanti bisa jadi ada juga barisan aritmatika yang dengan cara pengurangan. Itu artinya barisan aritmatika menurun. Kalau ini namanya barisan aritmatika naik, karena selalu dijumlah dengan selisih yang dengan angka yang sama atau selisih sama ini. Nah, untuk mencari suku ke N atau suku ke 100 misalnya, atau suku ke 1000, apakah kita harus mengurutkan? Ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada, ya, yang akan kita pelajari. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, rumus suku ke N barisan aritmatika adalah sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A plus N-1 tutup kurung, ya, dalam kurung N-1 kali B, di mana UN itu adalah suku ke N yang mau kita cari, suku ke 100 atau ke 1000 dari barisan aritmatika tersebut. A ini adalah suku pertama atau U1. B itu adalah beda barisan aritmatika, yaitu selisih antara dua suku berurutan. Selisih atau bedanya tadi, ya. Sehingga dirumuskan seperti ini, ya. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Beda barisan aritmatika merupakan selisih setiap suku dengan suku sebelumnya, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini selisih, ya. B sama dengan UN min UN min 1. Maksudnya jika misalkan kita mau mencari beda, itu bisa kita ambil U3 dikurangi U3 min U1, kan berarti U3 min U2. Jadi dua suku terdekat kalau mau mencari beda itu, ya. Nah, seperti ini tadi. Jadi bedanya 5 dikurang 2 atau 8 dikurang 5. Selalu sama bedanya, ya, dari dua suku terdekat untuk mencari nilai beda.
Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui barisan aritmatika berikut 7, 12, 17, 22, 27. Nah, ini termasuk barisan aritmatika naik karena semakin besar. Nah, otomatis pasti akan ditambah dengan angka yang sama, yaitu kita cari ya jawabannya. Nah, ini disuruh menentukan beda barisan dan nilai suku ke-35. Kita tentukan jawabannya untuk beda barisan aritmatika, ya B sama dengan U2 min U1. Jadi ambil dua suku terdekat, yaitu 12 dikurangi 7, yaitu 5. Atau cari mana saja yang penting dua suku terdekat, pasti jawabannya sama, yaitu bedanya 5. Jadi beda barisan aritmatika tersebut ada 5. Kemudian yang kedua, yang B, nilai suku ke-35. Langsung kita masukkan ke rumus UN tadi. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Ya. U35 berarti A-nya itu suku pertama 7 ditambah 35 min 1. 35 ini dari N-nya, nilai N-nya atau nilai suku yang mau kita cari ke urutan berapa. 35 dikurang 1 itu 34 kali bedanya 5 yaitu 5. Maka 7 ditambah 34 kali 5, perkalian kita dahulukan ya. 7 ditambah 170, maka 177. Jadi nilai suku ke-35 adalah 177. Begitu tentang barisan aritmatika. Kemudian kita lanjut di poin yang kedua, yaitu deret aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika ini yang akan kita pelajari adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi kalau barisan aritmatika itu adalah susunan dari suatu bilangan yang memiliki pola tadi, pola yang sama, nah, atau beda yang selalu sama. Nah, kalau deret itu barisan, kita menghitung jumlah dari barisan. Kalau deret aritmatika berarti jumlah dari barisan aritmatika dari setiap sukunya kita jumlah. Jadi misalkan ada barisan aritmatika di sini 3, 7, 11, 15, 19. Nah, jumlah 5 suku pertamanya ini kalau dijumlah 5 suku dijumlah ini namanya deret aritmatika. Jadi bedanya kalau barisan itu ya susunan bilangan, kalau deret, nah susunan bilangan tadi dijumlah menjadi namanya deret. Pada kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kegunaannya ya. Ketika bisa digunakan untuk menentukan orang yang menjadi profesi seorang arsitektur atau kontraktor, misalkan mau bikin sebuah piramid ya dengan susunan bilangan segitiga, ya, bilangan segitiga yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Misalkan mau bikin sebuah piramid dengan ketinggian berapa, maka puncaknya sampai di urutan ke-100 misalnya, maka batu bata yang dibutuhkan bisa dihitung menggunakan rumus deret aritmatika, itu ya. Dan juga pada dunia akuntansi misalkan digunakan untuk mengetahui suku bunga yang diberikan oleh sebuah bank, gitu ya. Ketika seorang menabung mendapat suku bunga per bulan atau per tahun berapa, kita mau menghitung berapa jumlah uang kita selama beberapa tahun, itu bisa menggunakan rumus SN, itu ya. Oke, langsung saja ya. Lalu bagaimana kita mencari deret aritmatika misalkan dengan jumlah 100 suku. Ini kalau 5 suku kan mudah kita jumlah. Sukunya kan ada 5, kita jumlah 5 suku pertama karena sedikit bisa kita jumlah. Nah, kalau misalkan yang ditanya itu 100, apakah kita harus menulis suku 1 sampai suku 100 kemudian kita jumlah satu persatu? Ya tidak masalah, tetapi itu bisa bikin kepala kita pusing ya. Nah, maka disajikan ya rumus untuk mencari jumlah N suku pertama. N suku pertama itu 100 suku pertama. Kalau kita mau mencari 100 suku pertama berarti jumlah dari 100 suku pertama. Nah, bagaimana formulanya atau rumusnya kita lihat penjelasan pada slide berikut ini. Oke, deret aritmatika. Jadi untuk
menentukan N suku pertama, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dalam kurung ya kali B. U1 itu sama dengan suku pertama atau sama dengan A ya. A itu juga suku pertama, tetap ya penjelasannya sama dengan yang tadi. B itu adalah beda ya. Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Misalkan mau dicari 100 suku pertama, 1000 suku pertama, 50 suku pertama, itu namanya Sn. Contoh soal, diketahui deret aritmatika 9 ditambah 13 tambah 17 tambah 21 tambah dan seterusnya sampai suku terakhir itu 113. Tentukan banyak suku pada deret aritmatika. B. Jumlah semua suku pada deret ini jumlah. Nah, kita jawabannya pertama kita mau cari banyak suku pada deret ya. Suku pertama sudah ada ya penjelasan suku pertama. U1 atau A sama dengan 9. Bedanya berarti kita ambil dua suku terdekat, 9 sama 13. Kemudian kita cari selisihnya, 13 dikurang 9 yaitu 4. Nah, untuk mencari banyak suku pada deret kan kita mencari UN artinya kan ya. UN. U terakhir ini banyaknya berapa? Untuk mencari banyak suku pada deret ini kita pakai rumus UN. Yang kita cari N-nya ini nanti berapa jumlahnya. UN-nya kan sudah tahu 113, cuma N-nya ini letak 113 ini urutan keberapa, itu yang dimaksud dengan banyak suku pada deret. Kita masukkan rumusnya, UN sama dengan 113, UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B sama dengan 113. A nya kita masukkan 9 ditambah N min 1, N nya kita cari ya, kali 4 sama dengan 113. Kemudian kita kalikan ini aljabar ya, 9 tetap ditambah N kali 4, 4N min 1 kali 4 min 4 ya, sama dengan 113. Kemudian 9 minus 4, 5 plus 4N sama dengan 113. Ini pindah ruas 5 nya ya, 4N sama dengan 108, 113 dikurangi 5, N sama dengan 108 dibagi 4 yaitu 27. Jadi banyak suku pada deret aritmatika ini adalah 27. Nah, jumlah semua suku pada deret karena sudah ditemukan ini suku terakhir ini tadi ya, itu adalah banyaknya suku yang ada di sini tadi adalah 27, maka jumlah semua suku berarti ya jumlah 27 suku pertama yaitu S27. Berarti 27 dibagi 2 sama dengan U1 ditambah U27 ya. Pakai rumus yang ini sama dengan 27 per 2 kali U1 nya 9 ditambah U terakhirnya tadi U27 113 sama dengan 27 per 2, 9 ditambah 113 atau 122 ya, sehingga ketemu jawabannya 1647. Jadi jumlah semua suku pada deret aritmatika ini adalah 1647. Demikian penjelasan tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari penjelasan video-video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.